warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hikmah Triani, CGP Angkatan 9 Kota Banjarmasin. Hari ini saya akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual dengan mewawancarai Kepala Sekolah Ibu Rosa Triani Normala, Kepala Sekolah SDN Mawar 2, untuk mendiskusikan tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Terima kasih Ibu Hikmah yang sudah memberikan kesempatan kepada Ibu untuk flashback wawancara. Mudah-mudahan apa yang saya berikan jawabannya bisa sebagai Ibu Hikmah sebagai CGP bisa mempertanggungjawabkan atau merasa puas dengan jawaban-jawaban yang saya berikan. Sebenarnya saya Bu yang berterima kasih atas kesempatan Ibu. Ini sama-sama baik Bu. Kita langsung saja Bu ya. Di sini saya akan berbincang dengan Ibu tentang kasus dilematika atau bujukan moral. Selama ini, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral selama Ibu menjadi kepala sekolah? Ya, terima kasih. Untuk jawabannya ini adalah yang pertama, dulu saya melihat dari sudut pandang moral dan hukum. Apabila sudah melanggar hukum, maka sudah tentu benar lawan salah. Namun jika permasalahan tersebut dikatakan benar, lawan benar, maka itu termasuk dilema etika. Ya, oke. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar yang kita sebut tadi pula dilema etika? Terima kasih. Selama ini pertanyaannya kan selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu. Jadi untuk mengambil keputusan di sekolah, selama ini saya melakukan yang terlebih dahulu identifikasi dari berbagai sudut pandang. Jadi sudut pandangku yang pertama mengumpulkan fakta, siapa yang terlibat, membuat alternatif atau solusi untuk menyimpang keputusan yang terbaik bagi banyak orang. Jadi Ibu lebih mementingkan hasil untuk kepentingan bersama ya Bu ya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan? Iya, sebenarnya untuk langkah-langkah yang biasa saya lakukan adalah mengumpulkan fakta-fakta yang ada di lapangan, kemudian mengetahui siapa saja yang terlibat dan menanyakan kasus ke beberapa sumber terpercaya. Karena kalau kita hanya mencari satu permasalahan aja tanpa mencari titik tengahnya, tanpa mencari sumber-sumber lain, kemungkinan besar pengambilan keputusan tersebut tidak tepat. Jadi ini harus dilibatkan secara bersama-sama, kita mencari keakuratannya gitu. Beberapa sudut pandang tersebut saya juga mendiskusikan dengan warga sekolah untuk memutuskan keputusan apa yang paling terbaik. Karena kalau kita mengambil keputusan tanpa bermusyawarah dengan stakeholder yang ada di sekolah, kemungkinan hasilnya tidak akurat. Nah ya benar sekali Bu. Jadi Ibu ketika mengambil keputusan tidak setus ini Bu ya. Jadi Ibu melihat dulu fakta-fakta yang terjadi, terus juga ketika kasus itu melibatkan orang lain, Ibu melakukan musyawarah dengan pihak yang terkait untuk mengambil keputusan yang win-win solution, istilahnya yang tidak merugikan satu dengan yang lainnya Bu ya. Terus Bu, dari yang Ibu katakan tadi, hal-hal selama ini Ibu lakukan itu Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, hal-hal yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan adalah menganalisis kasus tersebut. Jadi menyesuaikan dengan peraturan dan norma-norma yang berlaku serta mengedepankan kepentingan siswa atau orang banyak. Nah, benar sekali Bu ya. Dari yang Ibu katakan, saya sangat setuju sekali bahwa dalam pengambilan keputusan kata Ibu kepentingan siswa dan orang banyak yang kita lebih dahulukan. Baik Bu, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan di kasus-kasus dilema etika Ibu? Iya, baik. Sebenarnya ini pertanyaannya adalah
pertanyaan yang sangat urgent yang terjadi di sekolah ya. Baik, tantangan saya dalam mengambil keputusan adalah mencari keputusan yang terbaik, karena dalam kasus tersebut atau dilema etika keduanya sama-sama benar. Dalam mengambil keputusannya saya berusaha untuk tidak merugi salah satu pihak, namun mencari jalan tengah yang terbaik. Jadi tidak memandang salah satu dulu, kalau kita harus mencari solusinya di antara keduanya, supaya kita mendapatkan jawaban yang benar-benar tidak menyalahi aturan. Nah, ya, benar Bu. Saya setuju. Saya kembali setuju dengan pernyataan Ibu bahwa kalau pengambilan keputusan, apalagi benar-benar dilemanya memang sangat ada dan tidak semudah itu untuk mengambil keputusan. Jadi Ibu mencari solusi yang terbaik dari semuanya. Yang selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Dan bentuk dan prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Baik, untuk kasus yang seperti itu, yang pertama itu saya mengambil keputusan dengan jalan musyawarah dengan pihak yang terkait untuk menentukan keputusan yang terbaik. Kalau tidak dengan musyawarah, maka kami hasilnya tidak dianggap akurat. Baik, jadi kalau yang misalkan sesuatu kasus yang berat, Ibu tidak mau saat itu juga Bu ya, jadi Ibu melakukan solusinya. Baik, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Untuk dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika, saya mengajak warga sekolah, wali murid, orang-orang yang memiliki kedekatan personal dengan orang yang mengalami permasalahan. Bahkan jika kasusnya berat, saya juga bisa meminta masukan dari atasan atau dinas. Jadi saya tidak mengambil keputusan langsung memponis untuk menyelesaikan masalah tersebut, tapi saya berkoordinasi dengan orang-orang yang terkait atau atasan-atasan yang terlebih dahulu. Kemudian saya bisa mengambil keputusan tidak hanya dari sudut pandang saja, sehingga ada beberapa alternatif solusi yang bisa saya ambil. Ya, benar sekali pernyataan Ibu tadi bahwa kasus itu jika membutuhkan masukan dari orang yang lebih atasan atau dinas, maka Ibu tidak sungkan untuk bertanya Bu ya, agar menghasilkan keputusan yang terbaik tadi. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Baik, pembelajaran yang bisa saya petik dari pengambilan keputusan adalah saya lebih bijaksana. Ya, ini menurut saya, mudah-mudahan di mata kawan-kawan saya dianggap seperti itu. Dalam menganalisis sebuah kasus untuk menjadi pertimbangan, kemudian menentukan keputusan yang terbaik dan tepat tentunya. Jadi intinya adalah kebijaksanaan tersebut, keputusan bersama yang diutamakan. Ya Bu, terima kasih sekali Bu atas kesempatan yang sudah diberi kepada saya. Dari wawancara kita hari ini banyak sekali pembelajaran yang bisa saya ambil tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Saya akhiri Bu kegiatan wawancara hari ini. Saya Hilap, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hikmat Triani, CGP Angkatan 9 Kota Banjarmasin. Hari ini saya akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual dengan mewawancarai Ibu Juraida selaku Kepala Sekolah SD 06. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, Bu Hikmah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Seperti janji kita kemarin, hari ini saya akan melakukan wawancara kepada Ibu tentang pengambilan keputusan
Ibu sebagai pemimpin dalam kasus dilema etika dan rujukan moral. Terima kasih dulu Bu sebelumnya atas kesediaan Ibu, kesediaan waktu Ibu untuk hal ini saya melakukan wawancara. Sama-sama. Baik Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Kalau dilihat dari istilah kata dilema berarti ada sesuatu yang harus dipertimbangkan ya. Ada yang sesuatu yang harus membuat kita harus berpikir. Yang setahu saya dari etika itu adalah sesuatu yang benar melawan benar. Kemudian kita juga harus memberikan keputusan terhadap masalah itu dari sesuatu yang benar dan benar itu. Sedangkan rujukan moral sendiri itu sudah jelas itu antara benar dan salah. Tuh. Berarti selama ini bagaimana Ibu menjalankan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus di mana dua-duanya itu kepentingan yang sama-sama benar yang kita sebut dilema etika tadi? Pertama dulu apabila ada masalah atau kasus di sekolah yang kita hadapi itu, pertama kita harus mengidentifikasikan masalah itu yang pertama. Kemudian kita melihat kasus itu dari berbagai sudut pandang, bukan hanya dari satu masalah saja, dari si A atau si B saja, tetapi kita juga harus melihat dari berbagai sudut pandang. Setelah itu kita juga harus mengumpulkan fakta. Fakta itu apa saja yang menjadi faktor terjadinya masalah itu, kemudian siapa saja yang terlibat. Siapa saja yang terlibat itu bisa saja murid kita, guru kita, atau orang tua murid dan sebagainya. Kemudian membuat alternatif solusi dan menimbang keputusan yang terbaik untuk memecahkan kasus tersebut atau masalah tersebut bagi banyak orang. Masya Allah, dari paparan Ibu tadi saya lihat tidak bisa kita ketika menghadapi suatu dilema tidak bisa langsung mengambil keputusan, tapi kita bisa melihat dulu fakta-fakta yang terjadi, siapa-siapa saja yang terkait, sehingga keputusan yang Ibu ambil tidak sepihak dari Ibu saja. Baik Bu, untuk langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan dilema etika itu? Nah, karena kita harus melihat masalah secara detail, maka harus ada langkah dan prosedur dalam mengambil keputusan. Tidak bisa yang secara gegabah atau secara terburu-buru, karena itu akan menimbulkan dampak di kemudian hari. Maka langkah-langkah itu yang saya lakukan adalah pertama tadi mengumpulkan fakta, kemudian mengetahui siapa saja yang terlibat, dan menanyakan kasus ke beberapa sumber yang terpercaya. Dan dalam mengambil keputusan sendiri saya juga harus menimbang dari berbagai sudut pandang dan juga harus berdiskusi dengan siapa? Dengan warga sekolah. Bisa juga kami melibatkan komite sekolah, masyarakat, atau orang tua murid, guru-guru senior yang ada di sekitar kita, kemudian mengambil keputusan terbaik untuk masyarakat. Baik, dari yang Ibu paparkan tadi, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan adalah menganalisis kasus dulu, apa yang masalah yang terjadi, kemudian selanjutnya menyesuaikan dengan peraturan atau norma yang berlaku serta mengedepankan kepentingan siswa dan orang banyak. Kira-kira seperti itu yang saya anggap itu efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Saya setuju sekali dengan pernyataan Ibu bahwa kita sebagai pengajar itu sangat mementingkan kepentingan siswa, murid pada kepentingan kita pribadi. Selanjutnya Bu, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Mungkin pasti kan Bu ya, dalam mengambil kasus itu pasti banyak tantangan yang Ibu hadapi. Di setiap kasus, di setiap pengambil keputusan itu pasti ada tantangan.
apalagi masalah-masalah kasus di LMTK yang masing-masing mengklaim kebenaran dari sudut pandang mereka. Maka tantangan saya dalam mengambil keputusan ini adalah mencari keputusan terbaik, karena keduanya sama-sama benar, maka harus mencari solusi dari kedua belah pihak. Kembali lagi menganalisa lagi, tadi kan mengidentifikasi lagi, berusaha agar kedua belah pihak ini tidak merugi, win-win solution lah, tidak mencari jalan tengah yang terbaik untuk kasus ini atau masalah ini. Insya Allah benar sekali ya Bu ya, karena kasus dilema etika yang benar, sama-sama benar, Ya. kita tidak bisa sembarangan sekali mengambil Iya. keputusan agar salah satunya tidak merasa dirugikan. Iya. Apakah Ibu dalam mengambil keputusan itu ada sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaiannya dalam kasus dilema etika, ataukah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat? Atau Ibu memiliki jadwal tadi dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan? Secara untuk jadwal tidak ada ya yang tertera harus hari ini, hari itu, atau jam ini saya harus ini, tidak. Jadi melihat dinamika sekolah apa yang terjadi, apabila itu suatu masalah itu harus diselesaikan sesegera mungkin, maka atau masalah itu ringan saja, maka itu harus segera tanpa menunda. Maka itu tadi kita harus mengidentifikasikan masalah tadi dari awal, kemudian menganalisa lagi. Namun jika permasalahan itu termasuk berat, maka saya akan berusaha menganalisis kasus tersebut dan mencoba berbicara dengan berbagai pihak ya, termasuk tadi sampai melibatkan masyarakat sekitar atau komite sekolah dan sebagainya, atau stakeholder yang ada di sekitar kita. Itu untuk mencari keputusan yang terbaik bagi semuanya. Baik Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Ibu atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan di dalam etika? Sebagai pemimpin kita tidak bisa dengan seenaknya mengambil keputusan dengan pemikiran kita sendiri tanpa mencari pemikiran dari berbagai pihak. Pengalaman saya dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika ini, tadi seperti yang saya ungkapkan terdahulu, saya mengajak warga sekolah, wali murid, kemudian juga komite sekolah, kemudian juga masyarakat dan guru-guru, termasuk guru-guru. Itu yang memiliki kedekatan personal dengan orang yang mengalami permasalahan tersebut. Bahkan jika kasusnya berat, saya juga minta masukan dari dinas pendidikan kalau perlu, misalnya ya, ada kasus yang begitu mengambil perhatian sekali, sehingga keputusan ini tidak hanya menjadi dari sudut pandang saya saja, tapi dari berbagai pihak untuk tadi menentukan, mencari solusi yang terbaik untuk anak didik kita atau siapapun yang ada di sekolah kita. Demikian. Dari paparan Ibu tadi, saya lihat Ibu dalam mengambil keputusan itu sangat memperhatikan tadi hasil dari keputusan itu, apakah untuk orang banyak ataukah untuk personal gitu. Jadi Ibu bermusyawarah dengan pihak-pihak yang terkait untuk mengambil keputusan. Ini Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan di dalam etika? Ya, dalam setiap masalah, setiap hal tentu ada pembelajaran yang kita petik, yang kita ambil dalam kehidupan kita ya. Tidak hanya dalam hal mengambil keputusan, pembelajaran dalam pengambilan keputusan dilema etika ini itu membuat saya menjadi bisa lebih bijaksana dan bisa menganalisis kasus untuk menjadi pertimbangan dalam menentukan keputusan yang tepat dan terbaik dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari dengan keputusan tersebut. Kemudian demikian kira-kira yang bisa saya jelaskan untuk yang masalah yang bisa pengambil keputusan ini tadi dilema etika ini. Masya Allah Bu, dari paparan Ibu tadi banyak sekali pelajaran yang saya ambil. Ibu dalam mengambil keputusan tidak segabah itu. Ibu menggali semua informasi yang ada. Ibu lihat siapa-siapa yang terlibat. Terus Ibu juga
bisa memerlukan musyawarah untuk mengambil keputusan agar keputusan itu tidak hanya dari pandangan ibu saja, tapi juga dari pandangan beberapa orang yang terlibat. Kemudian juga saya lihat ibu dalam permusyawaratan, ibu lihat itu tuh jangka tidak hanya untuk jangka pendek, tapi untuk jangka panjang. Dan juga saya lihat lagi dari paparan ibu tadi, ibu bilang bahwa ibu berusaha sekali untuk mengambil keputusan itu untuk kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi. Masya Allah, terima kasih banyak Bu Juraida atas wawancara hari ini, sangat berkesan sekali untuk saya. Saya akhiri wawancara hari ini. Salah dan hilaf saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hikmah Triani, calon guru penggerak angkatan 9 Kota Banjarmasin. Hari ini saya akan melakukan wawancara dengan Ibu Norbaya selaku Kepala Sekolah SDN nomor 4 dalam kasus pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin, yaitu dalam kasus dilema etika dan rujukan moral. Assalamualaikum Bu. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Terima kasih Bu atas kesempatan yang sudah Ibu berikan kepada saya untuk hari ini kegiatan kita wawancara mengenai pengambilan keputusan sebagai ibu, sebagai pemimpin pada kasus dilema etika dan rujukan moral. Baik Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Menurut saya, untuk mengenai situasi dilema etika atau rujukan moral di sekolah dengan mengamati konflik nilai. Nah, konflik nilai adalah ketidakpastian dalam pengambilan keputusan, pertimbangan moral, dan melalui proses refleksi yang rutin. Berarti setiap saat. Kemudian yang terpenting lagi untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil selaras dengan nilai-nilai etika dan moral yang dianut. Mungkin itu jawabannya. Masya Allah, Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar dan kita sebut sebagai dilema etika? Kembali lagi kepada sebuah kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan. Maka saya selaku atasan cenderung untuk lebih mengutamakan konsultasi dengan tim guru dan staf sekolah. Jadi tidak memutuskan untuk sendiri. Berarti guru dilibatkan dan staf juga dilibatkan. Kemudian percaya bahwa kolaborasi adalah kunci yang mengambil keputusan itu yang sangat bijak. Kunci itu di kolaborasi. Kemudian dalam diskusi bersama tim, maksudnya kami akan mengembangkan nilai-nilai etika, prinsip-prinsip yang telah digunakan. Kemudian dampak keputusan tersebut pada murid, pada lingkungan sekolah, keputusan diambil secara demokratis, tanda kutip demokratis, yang mendengarkan pandangan semua pihak yang terlibat. Jadi semua harus dilibatkan, tidak satu saja yang harus berbicara. Kemudian kita bersama guru, staf, tidak lupa dengan kolaborasi. Masya Allah, dari langkah Ibu tadi, Ibu menyatakan bahwa dalam pengambilan keputusan tidak hanya keputusan dari Ibu saja, tapi Ibu juga bermusyawarah dengan pihak sekolah dan yang terkait Bu ya. Dan itu juga Ibu tadi tekankan pada kepentingan murid. Masya Allah. Ibu, langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya dilakukan dalam pengambilan keputusan tersebut? Biasa, langkah-langkahnya. Kami memiliki prosedur tertentu dalam menghadapi dilema etika. Pertama, kami akan mengumpulkan semua informasi yang relevan tentang kasus tersebut. Ya, semua
yang relevan terhadap kasus tersebut. Selanjutnya akan mengidentifikasi nilai-nilai etika yang terlibat dalam untuk mempertimbangkan dampaknya pada murid dan sekolah. Nah, kita mengidentifikasi dampaknya itu terhadap murid dan sekolah. Kemudian setelah itu tim guru dan staf akan berkumpul secara terbuka. Nah, secara terbuka, kemudian mengemukakan argumennya dan pandangan masing-masing. Nah, jadi tadi guru, staf mengemukakan argumen dan pandangannya masing-masing. Nah, kemudian keputusan diambil secara kolaboratif lagi dengan berpegang pada prinsip nilai yang ditetapkan. Oke. Dari paparan Ibu tadi, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap hal efektif dalam pengambilan keputusan di kasus dilema etika? Kemudian kita mengambil dari lagi hal-hal efektif dalam pengambilan keputusan. Nah, menurut hemat kami, pengambilan keputusan itu di mana dilema etika di sekolah tergantung pada komunikasi dan kolaborasi lagi yang lebih kuat. Ditekankan untuk yang lebih kuat di antara tim guru dan staf-staf sekolah. Kami juga mengemukakan bahwa pendekatan yang melibatkan banyak pemangku kepentingan seperti guru, orang tua, komite sekolah, dan jika perlu murid. Nah, murid juga ikut sertakan karena merupakan pendekatan yang berhasil dengan berdiskusi terbuka, diskusinya terbuka, kemudian untuk mempertimbangkan sudut pandang yang beraneka ragam. Kemudian lagi untuk mencapai keputusan yang lebih baik. Benar Bu, saya setuju sekali dengan Ibu bahwa seperti yang Ibu katakan tadi, agar keputusan itu tidak hanya dari Ibu perlunya kolaborasi dari tadi, menggunakan kolaborasi dari semua warga sekolah. Insya Allah. Dalam Ibu mengambil keputusan, Ibu pasti menghadapi banyak tantangan ya Bu, Iya, pasti. dalam pengambilan keputusan itu. Bisakah Ibu menyebutkan hal-hal apa saja, tantangan apa saja yang Ibu hadapi dalam pengambilan keputusan dilema etika? Biasanya hal-hal dilema yang akan kita hadapi itu adalah tantangan yang pertama adalah tekanan dari berbagai pihak. Itu yang utama. Nah, dari tekanan berbagai pihak itu seperti orang tua, kemudian komite sekolah, atau bahkan kebijakan pemerintah. Nah, dimana kebijakan pemerintah itu kita harus mengikuti, kalau misalnya itu dalam keadaan apapun, kalau memang itu menjurusnya pada pendidikan, insya Allah kita turuti. Kemudian kami berusaha untuk mengatasi tantangan ini dengan memastikan bahwa semua keputusan didasarkan pada nilai-nilai kebajikan, yang telah berpedoman pada sekolah. Kemudian juga kami berkomunikasi terbuka dengan semua pihak yang terlibat, untuk menjelaskan pemikiran di balik keputusan tersebut. Dalam Ibu mengambilkan keputusan terhadap tantangan Ibu kembalikan lagi semua itu terhadap nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya saat itu juga di tempat, atau Ibu memiliki jadwal dalam menyelesaikannya? Seperti apa bentuk dan prosedurnya? Untuk penjadwalan biasanya tergantung situasi. Hari ini misalnya dilema kasus etika. Kami itu cenderung tidak memiliki jadwal tertentu. Pertama, kami lebih fokus pada pemahaman yang mendalam tentang sikon, situasi dan kondisi dan nilai-nilai etika yang terkait. Kemudian kami berusaha menyampaikan kasus tersebut sesegera mungkin. Nah, itu kalau yang harus ditangani sesegera mungkin. Ada lagi justru yang tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Ada lagi nanti dilema. Kemudian ada yang terkadang kasus dilema etika itu memerlukan waktu. Nah, itu memerlukan waktu ekstra. Nah, untuk diskusi dan konsultasi. Jadi untuk penjadwalan sesuai dengan situasi. Nah sekali ya, ketika kasus itu
disampaikan kasusnya mudah, mungkin ibu laksanakan segera Segera mungkin. mungkin. Tapi kalau kasus itu termasuk kasus yang sulit, ibu perlu pendapat, perlu Pendapat. Masya Allah. Ibu, dari paparan ibu tadi, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah ibu dan yang membantu ibu dalam mengambil keputusan di dalam etika? Sih. Kami biasanya dalam melibatkan ini ada tim manajemen sekolah dan guru-guru yang memiliki pengalaman dalam hal masalah tersebut, terutama masalah etika tadi. Kami percaya bahwa diskusi dan berbagai pandangan dengan orang lain itu dapat membantu kami. Dapat membantu kami memahami situasi yang lebih baik dan mencari solusi yang lebih baik pula. Itu. Ya, benar Bu, dari paparan ibu tadi saya lihat bahwa ibu itu terbuka dan senang kolaborasi itu, bermusyawarah, bekerja sama dengan pihak-pihak sekolah atau orang-orang yang bersangkutan terhadap dilema etika. Nah Bu, dari semua hal yang ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu mengambil keputusan sekolah ini? Terutama ya untuk pengalaman dalam menghadapi dilema itu biasanya banyak, tapi untuk saat ini dilema etika ini sangat krusial karena seiring sejaman jalannya yang luar biasa. Nah, telah mengajarkan kepada saya betapa pentingnya untuk mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan tadi dan bagaimana dampaknya terhadap murid. Pembelajaran utama yang saya peroleh yaitu untuk mengambil suatu keputusan. Bagaimana kita mengambil suatu keputusan dalam mengambil etika tadi. Kemudian kita harus selalu fokus pada kepentingan murid. Pada kepentingan murid dan untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan positif bagi kita semua. Kemudian ada lagi pengalamannya yang lain. Apabila telah pendekatannya itu telah mempengaruhi, kemudian kita mengambil keputusan itu untuk masa depan, di mana nilai-nilai kebajikan akan menjadi panduan kita. Masya Allah, pembicaraan kita hari ini sangat berkesan Bu, dan sangat membuat saya terbuka atas pembicaraan kita tentang pengambilan keputusan ini. Saya lihat dari pengambilan keputusan ibu berusaha untuk sebijaksana mungkin menghadapi kasus-kasus dilema etika tadi yang dua-duanya sama-sama benar. Dan ibu juga tidak hanya ketika keputusan itu tidak hanya memikirkan sendiri, tapi ibu juga terbuka dan berkolaborasi dengan rekan untuk menghasilkan keputusan terbaik, dan ibu ditekankan tadi untuk kepentingan murid. Masya Allah Ibu. Terima kasih banyak Bu atas waktu, atas kesempatan yang luar biasa ini. Baik, saya akhiri wawancara kita hari ini Bu. Salah dan hilaf saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.